Yang kedua itu Ustaz, peneladanan. Nah, jadi ternyata memang dalam pendidikan adab itu di sekolah maupun di rumah itu nggak bisa hanya ditanamkan sholat. Nah, sholat itu adalah perintah agama, tiang agama. Kalau kita sholat rezeki kita banyak, tidak cukup, gitu ya. Jadi penanaman nilai itu yang pertama. Yang kedua harus diikuti dengan yang kedua, yaitu adalah peneladanan, gitu ya. Dan peneladanan ini sudah mulai ke kita ini. Karena peneladanan itu kan model, role model namanya. Kalau tidak ada teladannya, nilai yang ditanamkan tidak akan berhasil. Jadi kalau dalam Islam itu role model kita adalah baginda Nabi Muhammad SAW. Kalau masalah kejujuran, modelnya Rasul. Kalau masalah ekonomi bisnis, modelnya Rasul. Kan kenapa berhasil Islam berkembang sampai hari ini semakin maju? Karena ada modelnya. Ya, artinya kan kita ingin lihat sebagai seorang pemimpin negara modelnya Rasulullah gitu kan, sebagai panglima perang modelnya Rasulullah, sebagai seorang suami modelnya Rasulullah gitu kan, sebagai seorang anggota masyarakat modelnya Rasulullah. Artinya ada model. Maka dalam pendidikan adab ini pun harus ada peneladanan, ada keteladanan, ada contohnya. Kita sudah lebih dari 12-13 tahun ini Ustadz Salabi mempraktekkan model sekolah bersih tanpa cleaning service. Salah satu kekuatannya adalah memang kita sebagai pimpinan di yayasan, pimpinan di sekolah itu memang kita contohnya. Nggak bisa kita suruh-suruh anak, ayo ngepel, gitu ya. Angkat ini, sapu ini, sikat ini. Nggak bisa. Kita harus melakukannya dulu. Kita harus contohkan dulu. Jadi kalau di sekolah itu saya ikut menyapu, saya ikut menyikat. Sendiri ikut membersihkan sekolah ya Ustaz? Ikut membersihkan Ustaz. Karena ini masalah keteladanan. Ya kan nggak berhasil penanaman nilai kalau tidak ada keteladanan, nggak ada peneladanan. Makanya guru-guru juga mikir mereka kalau mereka tak mau menyapu, itu yayasan pun menyapu gitu kan. Nah, ini pentingnya keteladanan. Makanya alhamdulillah saya tidak terlalu sulit menyuruh guru-guru dan murid-murid itu, itu ada sampah belum dibuang, jangan buang sampah sembarang, karena kita pun belajar menjadi teladan. Gitu. Ini bukan masalah pencitraan ini Ustaz Salabi ya. Karena kan kita bukan politisi di sekolah itu kan, tapi memang bersih itu adalah ibadah gitu. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin gitu ya. Allah senang orang bertaubat dan juga Allah senang kepada orang yang bersih. Bersih lahir dan batin. Gitu. Makanya saya bilang sama anak-anak itu, kalian senang nggak dengan bersih ini? Senang. Capek nggak menyapu daun-daunnya? Capek, Ustaz. Capek Pak Tanjung. Kalau gitu Bapak tebang saja ini pohon ya, supaya jangan ada lagi daunnya gitu. Oh jangan, nanti kita panas. Nah, pilih menyapu daun-daunnya atau ditebang saja pohonnya. Biarin aja pohonnya adem. Gitu kan. Artinya apa? Mulai menyadari tidak apa. Kalau cuma daun berjatuhan itu kan normal saja, wajar saja. Dan bagi kita daun yang berjatuhan bukan sampah gitu kan, karena dia alami saja. Yang tak boleh ada itu berserakan dengan sampah-sampah yang lain, itu tak boleh berserakan. Nah jadi ini yang kedua ini Ustaz Salabi ya, jadi peneladanan harus ada model. Jadi setelah kita tanamkan nilai, ini sama dengan dalam keluarga gitu ya, sama dengan keluarga. Saya waktu anak-anak saya masih SD dulu Ustaz Salabi, saya selalu bilang pokoknya kalau sudah azan berkumandang waktu maghrib, matikan TV. Tidak boleh ada yang menonton sampai dengan Isya datang. Selesai sholat Isya. Memang yang paling berat saya rasa waktu itu kalau ada main bola gitu. Ini gimana? Jadi begitu ada bola tanggung antara Bagda Maghrib sama Isya, cobalah sekali dihidupkan. Tapi diprotes langsung kan. Ayah bilang tak boleh, kami tak bilang tak boleh nonton. Tapi kalau ayah boleh nonton, ini nggak adil dong. Itu yang paling sulit. Karena kita menentangi ya, menyelisihi apa yang kita katakan tadi gitu ya. Nah, jadi baik dalam keluarga maupun di sekolah itu memang keteladanan ini menjadi yang luar biasa. Dan apalagi ke dalam skala yang lebih luas, kita akan sering disebut krisis keteladanan. Bukanlah saya juga mengajari, dan saya juga banyak kekurangan bagi seorang ayah maupun seorang pimpinan lembaga pendidikan Islam, tapi kan usaha kita menjadi yang lebih baik itu yang paling utama gitu. Memperbaiki, kalau salah perbaiki, salah perbaiki, insya Allah gitu. Sehingga sekarang
Dinamika Umat itu menjadi rujukan model sekolah bersih tanpa cleaning service di Indonesia. Kalau saya bilang Ustaz Sulabi, tak perlu berangkat ke Jepang. Berangkat saja ke Dinamika Umat di Bogor. Nah, inilah profil sekolah bersih tanpa cleaning service gitu. Karena sudah mulai tumbuh kesadarannya Ustaz. Jadi anak-anak ke sekolah itu, cuma sejak pandemi ini sudah jarang anak-anak ke sekolah. Kalau selama ini tumbuh kesadaran. Karena setiap pagi mereka datang, wajib mengambil daun 10 lembar buat yang anak-anak SD itu. Gitu ya. jadi terus ya kalau datang udah ambil daun belum Ustaz, Pak Tanjung ambil gitu ya. Kalau ada yang buang sampah sembarangan ketahuan, itu dendanya 5.000. Jadi kalau dia makan snack tahu dilempar sembarangan ketahuan ini dendanya 5.000 gitu. Istighfarnya 50 kali gitu. Itu ya.